Selamat pagi untuk waktu beribadah pada pagi ini. Kita bersyukur kalau Dia telah memimpin kita, menjaga kita, beribadah bersama. Dan Dia telah melindungi kita dengan luar biasa. Tangan yang menopang. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami telah mengalami kebesaran kemuliaan, tahta kedaulatan-Mu di dalam hidup kami. Bagaimana Engkau memimpin, membungkus kami, dan memastikan kesejahteraan serta segala keperluan Engkau penuhi. Terima kasih. Saat ini Engkau adalah Raja di atas firman Tuhan ini. Berkaryalah, bertitahlah dari surga di tiap telinga para warga negara surga yang mendengar dengan hati terbuka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saya sudah berkhotbah 2 kali dalam 2 tawarikh, kemudian dalam raja-raja dari kehidupan Raja Hizkia. Saya menghimbau agar saudara mencari wajah Tuhan dengan merendahkan diri. Berdoa untuk Tuhan menyelamatkan kita daripada COVID-19, baik kita di Tawau, di Sabah, di Malaysia, di dunia ini. Dan banyak kita bertanya, Tuhan, pendeta, bagaimana kami boleh melakukan? Bagaimana kami tahu mencari wajah, kami tahu berdoa, kami tahu membaca. Tapi apa yang harus kami buat? Nah, pada malam ini saya mau kita melihat daripada Injil Matius pasal yang ke-14. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai 33, saya mau kita lihat ini. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau ini, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Lalu kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jam 3 subuh mereka didatangi. Mereka berkata hantu di tengah laut. Mereka tengah menangkap ikan. Tetapi Yesus berteriak, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Petrus, "Hei, itu kedengaran seakan-akan suara yang kita kenal. Suaranya Yesus, Rabi kita, Guru kita." Lalu dia berkata, "Kalau itu Engkau, aku percaya kepadamu. Tapi biar aku percaya juga kepada perkataanmu, kepada perintahmu. Sebagaimana Engkau berjalan di atas air, bolehkan aku untuk berjalan di atas air." Dan Yesus berkata, "Ayo, turun, datanglah." Dan dia berjalan, mengalami pengalaman, mengalami kuasa Allah, membolehkan Yesus berjalan di atas air, dialami oleh Petrus. Seperti Yesus mengalaminya daripada Allah. Tetapi Alkitab berkata, angin meniup, tengah dia berjalan menuju Yesus.
timbul keraguan, ketakutan. Dan dia mulai tenggelam. Tapi puji Tuhan, dia berteriak, tolong aku Yesus. Dan Yesus menangkap, menyelamatkan dia. Pada pagi yang indah dan mulia ini, saya mau kita lihat prinsip di sebalik pengalaman Petrus berjalan di atas air. Prinsip yang pertama, yaitu yang harus kita dan saudara dan saya mengambil, yaitu kita harus respon akan panggilan Allah, tinggalkan bot kita, kedudukan kita, dan menyambut panggilannya. Kalau Yesus basah kakinya, berjalan di atas air, biar kita juga membasahkan kaki kita, berjalan di atas air bersama dengan dia. Nomor 2, kita harus mengerti bahwa iman hanya bertumbuh melalui langkah-langkah menuju kepada Yesus, berjalan di atas air. Di dalam kita mengalami kuasanya, iman kita akan bertumbuh. Tetapi kita harus tidak boleh berbalik, tetapi terus maju dan maju melangkah kepada panggilan Yesus. Jadi, mengambil langkah pertama, keluar dalam menyambut panggilan Allah. Biarkan kaki saudara dan kaki saya basah untuk datang kepada Yesus dan mengerti. Iman bertumbuh melalui tiap langkah yang kita ambil di dalam iman berjalan kepada Yesus. Saya ingat di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 1, 2, dan 3. Lukas pasal 9 ayat 1, 2, dan 3. Ini yang kita lihat, baca. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberi tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, janganlah membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dia berkata, pergi, aku sudah berikan kepada kamu. Dan di pasal yang ke-10, mereka kembali. 72 orang kembali dan berkata, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama Tuhan. Wah, Yesus di dalam pengalamannya di muka bumi ini, dia bekerja. Dia mendapatkan kuasa daripada Allah, lalu dia berkuasa atas segala setan, atas segala penyakit, kekurangan-kekurangan manusia. Kuasa yang dia terima, kuasa itu dinyatakan. Nah, kali ini dia berkata, aku sudah terima, aku berikan kepada kamu, supaya orang lain, sebagaimana aku mendapatkannya, aku mau kamu juga mendapatkannya, lalu supaya orang lain dapat diberkati. Rasul Petrus di dalam situasi yang paling jarang sekali. Ini satu kali saja. Tapi situasi ini, situasi di mana dia dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu. Ini panggilan yang istimewa daripada Yesus kepada Petrus. Berjalan di atas air. Waktu dia melihat Yesus berjalan, dia berkata, aku mau juga. Aku mau macam dia. Aku mau mengalami pengalamannya Yesus. Jadi Yesus berkata, ayo sama-sama. Kau pun boleh. Kalau engkau punya iman. Kau pun boleh. Kalau kau percaya kepadaku dan perintahku. Dan dalam ayat yang ke-28 kita baca. Di dalam Injil Matius tadi. Dia berkata, Tuhan kalau itu engkau panggil aku. Supaya aku boleh berjalan
seperti engkau. Supaya aku boleh mengalami pengalamanmu. Pertama, dia menaruh iman kepada Yesus. Kemudian kepada perintah Yesus. Kalau itu kau. Dan aku akan datang kalau kau suruh. Firman-Nya, perintahnya. Jadi Yesusnya, perintahnya. Dan saudara yang kasih Tuhan, dia menaruh kepada Yesus dan kepada perintah Yesus. Pada saat ini, pada pagi ini. Apakah saudara tetap tinggal di dalam bot hidup saudara? Tetap tinggal di dalam perahu hidup saudara? Atau berdiri di pinggir seperti murid-murid yang lain? Mereka terima saja. Mereka tidak mau campur tangan. Yes, banyak orang Kristen, banyak orang di gereja seperti begini. Mereka suka mengetahui, suka mendengar khotbah-khotbah yang luar biasa, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Untuk mereka membaca Alkitab, bahwa mereka terharu sekali melihat kuasa Allah dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi di dalam hati mereka, itu Tuhan. Kami tidak. Yang penting kami ini diam-diam sajalah. Yang penting kami tidak campur tangan. Kami jadi pemerhati cukup. Biar kami di tepi melihat apa yang terjadi. Yang penting kami jangan campur tangan. Saudara kesalahan Tuhan, gereja dipenuhi oleh orang-orang yang sebegini. Saya sudah menghimbau, mengajak saudara berdoa, mencari wajah Tuhan, rendahkan diri supaya orang boleh mengalami kesembuhan dan sebagainya. Banyak berkata, aku tahu. Tapi cukup untuk pengetahuan, untuk mengisi otakku. Lebih dari itu aku tidak mau. Kenapa ya? Karena takut, tidak percaya, tidak sedia mengambil risiko yang tinggi, membayar harga yang tinggi untuk menjadi murid Yesus yang setia seperti Petrus. Saudara dan saya tidak berani keluar, tidak berani melompat keluar daripada bot dan perahu hidup ini. Saya tidak boleh juga menuduh saudara, karena kita dapati bahwa murid-murid yang lain, hanya Petrus saja yang menyambut seruan ini, yang lain tidak. Alkitab berkata, kita baca tadi, yang lain tuh hanya diam di dalam perahu, melihat, diam-diam saja dan melihat, karena mereka lebih suka tinggal dalam perahu karena takut, tidak percaya, tidak mau mengambil risiko, tidak bersedia untuk membayar harga menjadi murid Yesus yang turut perintahnya. Ini masalah gereja pada saat ini. Ini masalah orang Kristen pada saat ini. Kita mau tahu segala-galanya, tapi kita tidak mau buat dan melakukannya. Kita lebih suka menjadi pemerhati. Tidak mau berkeringat. Tidak mau melakukan sesuatu. Nah, prinsip yang pertama, ambil langkah yang pertama. Pergi, basahkan kaki kamu. Pergi, lakukan. Pergi, sambut seruan dan panggilan Tuhan. Tinggalkan hidupmu yang lama. Kita suka dan kita tahu Allah itu berkuasa. Kita tahu bagaimana Dia mengadakan mujizatnya dan sebagainya. Tapi kita tidak mengalaminya di dalam hidup kita. Pada hari ini, tinggalkan perahu. Lompat dari perahu saudara. Ambil langkah yang pertama. Lakukan apa yang Dia mau saudara lakukan. Melakukan mujizat. Hidup di dalam mujizatnya. Berjalan di atas air. Dengan iman. Dan percaya yang penuh. Saudara Tuhan, di dalam perjanjian lama. Allah menjanjikan orang-orang Israel. Aku akan mengeluarkan kamu dari perbudakan. Melalui sungai Yordan. Masuk ke tanah Kanaan. Tanah perjanjian. Jadi 3 hari mereka menyediakan diri, mengudus, menyucikan diri mereka. Kita baca di dalam Alkitab kita
di dalam Yosua pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Aku janji kamu. Nah, kali ini kamu harus menyediakan kaki kamu masuk ke dalam air. Apabila kaki kamu sudah masuk di dalam air, baru mujizat itu nyata. Baru mujizat itu terjadi. Kalau kamu belum kasih masuk kakimu di air, ianya tidak akan terjadi. Dan Alkitab berkata dalam Yosua 3:13, waktu mereka memasukkan kaki mereka, air stop. Dan di bawah bendungan tinggi. Dan mereka boleh melintasi sungai Yordan. Mengalami mujizat yang terjadi. Saudara dalam Tuhan, mereka mengalami mujizat hanya apabila mereka menaruh kaki mereka ke sungai. Mengambil langkah untuk membasahkan kaki mereka. Saudara dan saya dihimbau. Saudara dan saya diminta oleh Yesus, masukkan kaki kamu ke air, basahkan kaki kamu, lalu berjalan di atas air bersama dengan Petrus di dalam mujizat Allah. Dan kamu akan keluar dan masuk ke tanah perjanjian dengan pengalaman yang baru dan menikmati kuasa Allah di dalam hidup kamu tiap detik. Saya himbau, saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, para pendengar pada pagi ini, ayo turun dari bot kamu, turun dari perahu kamu, biarkan kaki kamu basah. Mulai berdoa untuk mereka yang sakit. Mereka akan menerima kesembuhan melalui doa kamu yang sederhana. Ayo pergi kunjungi mereka yang tertekan. Melalui perkataan, 1-2 perkataan, mereka boleh terbangun. Mereka boleh terdorong. Mereka boleh terselamat. Mereka boleh mendapat keselesaan. Iman mereka boleh dikuatkan. Saudara boleh melakukan. Cuma hanya apabila saudara mulai turun dari bot, dari perahu, keluar, dan mulai melayani. Jadi, kamu bertanya kepada saya tuh, pendeta, sudah kami dengar khotbah. Bagaimana untuk kami mendapatkan kaki kami basah? Bagaimana kami boleh melompat keluar daripada bot, daripada perahu hidup kami? Rasul Petrus, prinsip iman. Dia melompat dengan iman. Dia keluar, dia dapati dirinya dengan iman. Berdiri tidak tenggelam di atas air laut. Berjalan menuju kepada Yesus. Saudara yang dalam Tuhan, kamu melompat keluar, di situ kamu berdiri di atas iman. Kamu bergerak melangkah di dalam iman. Dan kamu akan dapati iman kamu akan bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Malangnya bagi Petrus, waktu dia melangkah dan melangkah dan melangkah, tofan melanda, angin ribut melanda. Dia ketakutan, tidak percaya, dan dia tenggelam. Puji Tuhan, dia berteriak, dia sadar. Banyak kita, apabila kita sudah jatuh dan tenggelam, kita marah kepada Tuhan. Kita lari daripada dia. Kita tidak mau dia lagi. Tetapi kita dapati Petrus enggak. Waktu dia sadar, dia berteriak minta tolong daripada Tuhan. Ini, saya mau beritahu saudara, dia sedia ada. Dan terus setia untuk memegang, memimpin, dan membawa saudara di dalam hidup saudara. Kalau saudara dilanda tofan, dilanda pencobaan, dia ada. Kalau saudara sadar dan minta tolong. Dan kita dapati kedua-dua mereka naik di atas perahu itu.
Yang lain hanya ternganga, diam. Mereka tidak punya iman seperti Petrus. Itulah di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Saudara kesalahan Tuhan, luar biasa sekali. Pasal yang ketiga, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ini pengalamannya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ini pengalamannya di tengah laut jam 3 subuh. Dan waktu dia diselamatkan oleh Yesus, Yesus memegang tangan kanannya, membantu dia berdiri. Daripada tenggelam di dalam air, dia lakukan yang sama di dalam Kisah Para Rasul kepada orang yang timpang di dalam hidupnya. Dia berkata, aku sedia membayar resiko, sedia membayar harga, sehingga aku tidak ada emas, aku tidak ada perak dalam hidup ini. Aku tidak ada punya apa-apa waktu aku turun dari perahu dan mulai melayani. Jadi dia berkata di sini kepada orang yang timpang itu, emas dan perak tidak ada padaku. Yang ada hanya Yesus. Saudara juga boleh berkata kepada orang pada hari ini, aku hanya ada Yesus. Dan biar aku berikan kepada kamu Yesus. Dan saudara mulai berdoa waktu saudara turun dan berdiri di atas air. Waktu saudara mengalami mujizat, saudara sedang melakukan mujizat di dalam hidup orang yang saudara doakan itu. Orang yang sakit, orang yang stres, orang yang dilanda kesusahan dan sebagainya. Dan mereka bakal mengalami pengalaman yang luar biasa. Yesus mau memakai saudara. Itulah Yesus berkata, ayo datang. Pengalamanku pengalamanmu. Biar pengalamanmu menjadi pengalaman orang lain. Dan itu menjadi pengalaman orang yang timpang, yang mendapat keselamatan ini, yang mendapat kesembuhan yang luar biasa ini. Jadi pada hari ini, saudara Islam Tuhan, langkah yang pertama, ayo saudara turun dari perahu saudara, keluar dari perahu saudara, dan mulai berjalan. Saya ingat beberapa contoh di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama kamu ingat Naaman. Dia sakit kusta. Dia panggil Nabi. Dan Nabi itu berkata, pergi cuci badanmu di sungai Yordan. Hei, aku orang istana. Iya, pergi cuci 7 kali kau keluar masuk di sungai. Ini kerja gila. Tapi karena dia mau sembuh, dia mau mengalami kuasa Allah dalam hidupnya, dia lakukan. 1 kali tidak ada apa-apa. 2 kali tidak ada apa-apa. 3 kali tidak ada apa-apa. 4, 5, 6. Hanya yang ke-7 kali baru dia lihat penyucian yang bersih daripada kusta. Dia disembuhkan. Tetapi 7 kali, 7 langkah, Gideon punya tentara 32 ribu. Dan Tuhan berkata, aku tidak mau. Aku mau 300 saja. Jadi 29 ribu orang dibuang. Tinggalkan aku. 31.700 orang dibuang. Suruh mereka pulang. Aku mau 300 saja. Saudara kesalahan Tuhan, dia mau kita turun, keluar dari tempat selesa kita, tempat pegangan kita, tempat perlindungan kita, keluar dan berlindung di bawah tangannya. Biar kuasanya menyelubungi kita
Dan kita melakukan mujizat di dalam hidup orang lain karena kita mengalami mujizat itu secara pribadi. Anak yang dipakai oleh Yesus membawa 5 roti 2 ikan. Apa dia harus buat? Ini saja yang ada padaku. Kalau aku kasih habislah, tidak ada aku makan. Tapi anak ini rela memberinya. Ambil, pakai. Untuk engkau memberkati sebenarnya 9 atau 10.000 orang, bukan 5.000. Karena 5.000 itu cuma kepala orang dewasa yang berumur 40 tahun ke atas. Pakai 5 roti 2 ikan ini. Aku berikan kepadamu. Saudara berikan yang kecil, yang hanya ada pegangan perlindungan garantor saudara itu selama ini. Serahkan ianya. Dan Tuhan akan memakainya dengan luar biasa untuk memberkati orang lain dalam dia memberkati kamu. Jadi pada hari ini jangan berkata, aku tidak mau tanggung risikonya. Aku tidak mau membayar harganya. Aku tidak percaya semua ini. Aku tidak sedia untuk ikut. Tidak. Saya mau saudara turun dari perahu. Keluar daripada perahu saudara. Basahkan kaki saudara. Dan mulai melayani dia. Di hujung tahun, portfolio perlu diisi. Tanggung jawab pelayanan harus diisi. Dan Penetua gereja memilih dan memilih. Banyak orang tidak mau, enggak, biar aku jadi pemerhati saja. Aku udah siap untuk pelayanan. Pada saat ini biar saudara keluar dari perahu. Masuk dan mengalami mujizat berjalan di atas air. Dan berkata, Tuhan, ini aku. Pakai aku seadanya. Yang penting saudara turun. Langkah yang pertama, basahkan kaki saudara. Langkah yang kedua, berjalan terus. Dan di sana saudara akan dapati, iman saudara akan terus bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Saudara akan dipakai untuk memberkati banyak jiwa. Dan saudara akan dipakai dengan luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa jangan kami bertapuk di dalam perahu hidup kami. Karena takut, tidak percaya, tidak rela mengeluarkan keringat kami untuk pelayanan. Tapi biar pada hari ini kami mulai keluar. Dan memberi diri kami, memberi waktu kami, membayar apa saja untuk kerajaan-Mu berleluasa, untuk mujizat-Mu ternyata di dalam hidup orang yang kami layani, dan kami secara otomatis bakal mengalami mujizat-Mu dalam hidup kami secara pribadi. Jadi pada hari ini Tuhan, biar kami melangkah turun dari perahu hidup ini, berjalan di atas air di dalam mujizat-Mu, dan mujizat yang kami alami itu, kami bagikan kepada orang lain untuk pemberkatan hidup mereka. Nah, di dalam gereja memerlukan pelayan-pelayan. Ambil, pakai jemaat-Mu yang turun dan keluar dari perahu mereka masing-masing untuk setia melayani Engkau di dalam mujizat-Mu. Nah, di dalam kami mengalami COVID-19 ini, biar kami juga mulai turun dari perahu kami, mulai menumpang tangan kepada mereka yang sakit, memberi kata-kata dorongan, kata-kata kekuatan kepada yang lemah, kepada yang tertekan, kepada yang memerlukan. Biar Tuhan kami di mana saja kami bakal pergi, menyambut seruan dan panggilan-Mu untuk pelayanan. Sebagaimana kami mengalami berkat dan mujizat, kami membagikannya kepada mereka yang memerlukannya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.